اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى راشدنا واغفر لنا الله واشهدك ورمينا محمد السيد القائل والثقلين والفريقين ومن العجمين مصطفى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأول مقتحمين مصطفى سيدنا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه. Hayyakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya Romana udah pada ngopi ini. Bulonan. Alhamdulillahilladzi an'amana wa akramana bi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah summal hamdulillahilladzi abrazana akhiriz zaman kunna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Biasanya kita kalau ngaji subuh pagi ini airnya gelas. Karena bulan mulut jadi botol romanya itu. Iya romana begitu. Yang bawa kayaknya berat bener sih. Maka kita bersyukur akhir zaman Allah masih kasih kita kedemenan. Kedemenan mampir di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demen duduk di majelis ilmunya Allah. Maka Nabi ditanya, atadri raudhah min riyadil jinan. Nabi tolong dong tunjukin mana taman surga yang ada di bumi ini. Maka Rasul menyatakan majlisul ilmi raudhah min riyadil jinan. Nih orang-orang yang duduk di majlis di Masjid Al-Mujahidin inilah sebetulnya bukan duduk di Masjid Al-Mujahidin, tapi sesungguhnya kita semua sedang duduk di Raudhah, taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita, khilaf dan salah kita, sehingga mudah-mudahan Allah gampangkan urusan kita. Nikmat ibadah, nikmat ngaji, duduk di majlis dan di Masjid Al-Mujahidin, nikmat mendapatkan hidayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sampai pagi ini Allah masih kita kasih akidah syariah,
akhlak yang tidak lain dan tidak bukan bagian dari yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama kita ucapkan kalimat syukur dengan menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang istiqamah terus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah menjadi salik, mencari jalan. Man salaka tariqan, siapa yang keluar dari rumah, jalan dia sebetulnya bukan jalan, tapi sedang mengukir arah surga baginya, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan nanti di hisabnya Allah, di siratal mustaqimnya Allah, sampai mudah-mudahan kita ketemu lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka sama kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh di lingkungan Masjid Jami Al-Mujahidin, mudah-mudahan beliau semua sehat, panjang umur, gampang urusan dan berkah kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sampailah kita di halaman 64. Biar enak 64-nya tengah-tengah aja. Itu ada wal maqalah al-ashirah. Ketemu? Yang hitam-hitam di tengah tuh. Kan hitam-hitam juga kalau diliatin terus lama-lama jadi manis. Ketemu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikutip oleh Imam Nawawi. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyaratin, atau ala asyarati aujuhin, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirati, fa ammal lati fid dunya fahiya al-ilmu wal ibadatu war rizqu minal halali was sabru ala syiddati was syukru ala ni'mati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirina walhamdulillahi rabbil. Masih ada di bawahnya, cuman kalau kebanyakan takutnya gumuh. Ya, kalau udah gumuh beleberan, kalau udah beleberan acak-acakan. Biar gampang tadi 5 kita baca karena pesan Rasul yang namanya kesehatan, yang namanya kebahagiaan, yang namanya ketenangan. Itu disebut oleh Imam Nawawi
dengan bahasa al-afiyah. Maka sering biasanya Pak RT WA kita, sehatan, ya, sehatan kan begitu. Ya nggak apa-apa sih, ya kan. Kalau giliran ngetiknya, ngomongnya sehatan, enak masih enak. Yang kagak enak dia ngomong pan di depannya. Pan udah dibilangin pantat, lah kita jadi pantat. Kan udah dibilangin pantat. Pantat udah dibilangin pantat, ya jadi pantat kita, ya jadi kurang enak dengernya, ya kalau tatat dong nggak apa-apa, malah udah dibilangin pantat begitu, pantat, lah kita dipanggil pantat sama RT. Seringkali kita ditanya sehat. Tapi sesungguhnya ada jawaban ketika sehat itu adalah al-afiyah. Guru-guru kita yang sekarang udah nggak ada, kalau kita dengar tuh itu selalu wal-afiyah. Selalu doanya kalau enggak afiyah barokah. Ya afiyah yang sekarang kita pelajari dan keberkahan. Maka istilah yang diangkat oleh Imam Nawawi mengikuti baginda kita Rasul bahwa yang namanya sehat belum cukup kalau enggak afiah. Badannya sehat, cumanan asal ngeliat tetangganya ngelapin motor baru, itu bawaannya kekedikan aja. Asal tetangganya tiba-tiba ada mobil Azko lewat, dibawain kulkas 2 pintu, itu bukan tetangganya yang meriang, dia yang meriang. Aturan kan yang punya kulkas yang kedinginan, ngapa dia yang kedinginan meriang? Tetangga masang internet parabola, dia nggak mau kalah, masang koyo di palanya. Ini karena badan masih sehat, tapi pikiran enggak afiah. Hatinya enggak lapang. Enggak ada kebahagiaan, ketenangan. Badan boleh sehat, maka berapa orang badannya sehat. Tapi kadang-kadang kayak ayam mau disayur. Meneng baik. Tahu Pak meneng? Jegeg. Duduk ambil melongo aja. Ini karena tidak afiah. Maka afiah menurut Nabi itu ada asyaratu aujuhin. Ada 10 unsur yang bikin kita afiah. Yang bikin kita tenang. Bukan cuma sehat secara fisik, tapi batin kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 aujuh, 5 faktor, 5 dasar yang Allah berikan dalam ketenangan dan kebahagiaan serta afiah. Ini 5-nya bisa kita temukan di dunia. Nanti ya insya Allah di akhirat juga dapat 5. Makanya seringkali doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Meskipun pada prakteknya kita suka salah kaprah. Begitu angkat tangan Rabbana atina fid dunya hasanah, karena tetangga ngelapin motor baru, itu hasanahnya PCE. Hasanahnya enek. Ya kan? Karena ngelihat tetangganya. Hasanah itu bukan hanya urusan PCE, bukan. Bukan urusan NMAX, bukan. Tapi hasanah itu sesuatu yang kemudian hasanat tazidul barokah. Yang kalau kita pakai enggak ada habisnya.
kita gunain bukan buat kita doang. Boleh jadi bini kita nyengir, anak nyengir, tetangga juga nyengir. Itu namanya hasanah. Maka yang 5 ini disampaikan oleh Imam Nawawi, wal afiyatu, afiyah di sini yang ala asyarati aujuh, yang unsurnya 10 ini, fid dunya khamsatun, di dunia ada 5, wa fil akhirati, nanti di akhirat juga ada 5. Fa ammal lati fid dunya, afiyah yang bisa kita temukan di dunia itu ada berapa tadi? Ada berapa? Hanya benar. Iya, alhamdulillah. Apa yang pertama? Fahiya al-ilmu. Apa itu ilmu itu? Al-ilmu berarti ilmu. Ilmu itu berarti al-fahmu, pemahaman. Di mana orang kalau beribadah dengan ilmu itu menjadi satu wasilah turunnya rahmat Allah. Tapi ibadah tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu. Dia tertolak, enggak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan lagi zamannya muludan, sejeg-jegan kemarin. Bagaimana muludan itu kita maknai dengan ilmu. Sehingga teman kita yang bilang bid'ah, itu kalau ilmunya dipakai benar, dia ikutan benar. Sebab yang namanya maulid bid'ah itu tidak masuk dalam kategori hukum. Kan dia kata hukumnya bid'ah. Enggak ada bid'ah itu jadi hukum. Hukum itu cuma antara perintah dengan larangan. Kalau perintahnya kuat, dia berarti jadi wajib. Perintahnya enggak kuat, dia berarti jadi sunnah. Larangannya kuat berarti jadi haram. Larangannya tidak begitu kuat, dorongannya berarti jadi makruh. Antara perintah dengan larangan, ini kadang kita suka diayak untuk mengambil wasatiyah, tengah-tengah. Kalau bahasa anak sekarang moderat, ya. Maka ada namanya moderasi beragama dan seterusnya. Itu artinya bagaimana enggak terlalu kemudian kita memerintahkan, enggak juga melarang, maka nanti di tengah-tengah ada namanya mubah. Hukum itu cuma 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Enggak ada hukum itu bid'ah. Bid'ah ini dia sifat. Ya, namanya juga bid'ah. Bid'ah itu kan bada'ah, sesuatu yang baru. Ini artinya bahwa kita nggak usah ragu lagi. Orang yang dulunya nggak muludan aja sekarang pada muludan. Bukan begitu, Pak? Kita nggak usah lagi kemudian khawatir dan ragu kalau ilmunya kita tahu. Yang namanya maulid bukan hanya urusan kita memperingati hari kelahiran. Karena kan ada maulud, ada maulid. Tinggal kita mau ngambil yang mana. Kalau kita mau ngambil yang maulud, berarti yang dilahirkan 12 Rabiul Awal adalah Nabi. Tapi kalau kita mau maulid, itu mayata'alaq bin Nabi, apa yang melekat pada Nabi.
min zamanin wa makanin, dari latar historikal atau ya kan tempat yang menjadi destinasi wisata religi sekarang. Ada tempat, ada zaman 13 tahun Nabi kemudian tinggal di Mekah. Rumahnya ada, meskipun sekarang udah dipagerin 10 meter. Dipersekusi, disuruh pindah, pergi dari Mekah, yang akhirnya hijrah ke Madinah. 10 tahun di Madinah pada mimpi, ada yang mimpi tawaf, ada yang mimpi kemudian menyium Hajar Aswad. Akhirnya kata Rasul, hanal waktu berangkat tuh Banik, itu kan keilmuan. Sehingga jangan begitu umroh cuma nyari kencing ontak doangan. Ini kan asal nyari kencing ontak. Itu asal dikasih tahu tempat ontak, yang dicari kencing ontak. Lah kalau kencing ontak mah di Taman Safari juga banyak. Bari makan bubur Cianjur itu depannya ada tukang kencing ontak itu. Tempat orang nyari kencing onta itu namanya Hudaybiyah, di mana Rasulullah nggak boleh melakukan umroh saat itu kecuali ada kesepakatan dengan kafir Quraisy. Maka nanti setelah itu tahun 7, 8, 10 Haji Wada dan akhirnya ada Fathu Makkah bersama Sa'ad tuh keren dia. Orang pada takut karena dia ngomongnya hadzal yaumi yaumaz zahfi. Hari ini adalah hari pembalasan. Kemarin dipersekusi, diusir, ini balik lagi. Itu kan waktu dan tempat. Waktu dan tempat yang mengikat kepada Nabi itu artinya maulid. Hal terkait dengan Nabi. Maka kalau kita membicarakan Nabi, mengingat sifat Nabi, yang biar kata diusir dari rumahnya, dari kampungnya, itu saat diteriakin, kata saat hadzal yaum yaumaz zahfi, hari ini hari pembalasan, saat sini. Kenapa ya Rasul al-yaum, hari ini hari apa? Yaumaz zahfi, hari pembalasan. Kata Nabi apa? La ya sa'at, bukan saat. Al-yawm yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Man dakhala baita Abu Sufyan. Siapa yang hari ini masuk rumahnya Abu Sufyan? Kan dulu ada Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan, Abu Bakhtari, Abu Sufyan, Abu Gosok. Habis udah si Abu mati semua. Sisanya siapa? Abu Sufyan. Maka markasnya orang kafir itu di Abu Sufyan. Termasuk orang yang lagi dicari-cari sama Nabi. Yang bunuh paman beliau. Orang kalau dibunuh itu dipanah atau ditombak dari atas atau dari bawah, Pak? Kena panah dari atas atau dari bawah? Atas, ya kan? Kalau dari bawah bagaimana manahnya dia? Ya kan? Atas. Cuma Hamzah yang kemudian ditombak dari bawah. Wa ta'anahu. Ta'ana itu kan tombak. Ditombak dari bawah ila unuqihi, tembus ke leher. Wa mazaqahu. Apa tuh? Dirobek jantungnya. Diambil, ya, kemudian digegares sama si Hindun. Ya, kan itu yang bantuin nih, biang kerok Wahsy namanya. Wa qata'ahu, ini kupingnya dipotong jadi liontin kalung. Maka sulit buat Nabi memaafkan Wahsy, tapi hari itu
man dakhala baita Aba Sufyan, termasuk Wahsy, kana aminan, tenang aja, aman. Jadi kalau orang demo bakar-bakaran bukan kita, apalagi orang sampai mati bukan kita. Belakangan kan kelihatan, dimanapun kita jalan boleh, bebas, tapi agama kita melekatkan namanya Rahman dan Rahim di sifat di antara yang Nabi tunjukkan. Maka maulid yang kita lakukan dalam rangka dengan keilmuan yang Nabi berikan saat Fathu Mekah, itu kan bagian. Artinya dengan ilmu kita jadi makin yakin, nggak usah ragu-ragu, dan kita meyakini ada kemanfaatan. Ya. Nih ada susu tadi diminum panas. Kata Nabi jangan ditiup, uyup baik. Sebab kalau ditiup ini karbon dioksida masuk. Yang diminum bukan susu, racun. Maka kalau meminum susu panas, buka Quran dulu, buka kitab dulu, ini ablak dikit, begitu kan. Sebab kalau banyak-banyak cek-cek pada berenang. Begitu kita baca kitab dikit, baca Quran, kita raba-raba, udah enakan dikit romannya, baru kita minum. Jadi nggak usah ditiup, kalau ditiup racunnya masuk. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang punya air jangan dianggurin, ya diminum. Ya, sebab kalau diminum itu yang ngasih juga girang. Ini yang ngasih kalau lagi ngaji orangnya, lo girang air diminum. Kata dia dikeluarin doang air gua, diminum kagak. Tapi kalau diminum girang, apalagi yang beli susu. Apalagi yang bikin, udah paling girang dah. Ya, minum dulu ya. Alhamdulillah. Ini mohon maaf, saya air putih. Kalau itu air bening. Air putih ini mah kelihatan putih. Kalau itu bening betul. Kalau ikan cupang juga hidup itu. Ya. Kata guru saya kalau masih haus minum lagi baik. Alhamdulillah, ini buat entaran. Kalau habis harus benar begitu katanya. Satu, ilmu. Yang kedua, wal ibadah. Bagaimana mau sehat pikirannya kalau ibadah kagak? Yang butuh itu kita. Makanya nanti ibadah itu ada saatnya kita datang udah nggak bisa lagi. Sedekah, zakat, infak, wakaf. Ya'ti yaumun, nanti satu saat itu orang kaya muter-muter. Ngapain? Nyari orang yang bisa dan mau disantunin. Begitu ketemu kata dia apa? Al-yaum fala hajatalahu. Hari ini kami udah nggak berhajat, udah nggak butuh. Kalau kemarin mah iya. Artinya bahwa ibadah itu bentuk bahwa manusia membutuhkan untuk afiah. Ini kan sholat kita kan ya gerak, ya kan. Yang ibu-ibu baina mangkibaihi sampai apa nih pundak, Allahu Akbar, kan gitu. Yang bapak-bapak yuhadi baina uzunaihi, Allahu Akbar, sampai kuping. Jadi nggak usah nutup jalan kemudian jingkrak-jingkrakan. Orang mau lewat susah, mana lakinya nyariin, malu ada nggak malu, begitu ada dia. No, lagi pada jingkrak-jingkrakan, lagi pada joget aja joget.
senam pagi apa senam jantung namanya. Ya senamnya mah bagus, sehat. Cumanan abis senam apa baik dicari. Segala bubur ayam dicari. Ya, apa baik dicari dah. Apa tuh? Es apa? Kacang hijau apa kacang kedelai. Ya kan? Segala kue cubit dicari, ya kan? Pulang-pulang nenteng mie ayam bakso lah. Jingkrak-jingkrakannya cuma setengah jam, makannya kebanyakan. Ya, mendingan di sini tuh, ya kan? Ya cuman air doang sih, ntar kali ada lagi, ya kan ya. Ini artinya bahwa ibadah itu sebetulnya dia memberikan tempat buat kebutuhan kita sehingga ada afiah. Ibadah itu memberikan ketenangan dan kemanfaatan. Yang kedua warizku, rezeki. Ya subuh begini nih, ya kan kita dikasih susu alhamdulillah. Kalau rezeki itu kan bukan cuma duit. Betul Bu? Betul Pak? Ada ulama besar namanya Syekh Sya'rawi. Wafat tahun 98. Kita sempat ke rumah beliau dan sempat sowan ke beliau. Itu punya tafsir Sya'rawi. Itu dulu ada Husni Mubarak presidennya. Itu kalau ngapa-ngapa nanya sama beliau. Presiden nanya ulama. Itu sampai akhir hayat beliau sampaikan bahwa ar-rizqu ma yantafi'u bihi. Rezeki itu bukan cuman duit. Rezeki itu bukan cuman urusan dapur. Tapi rezeki itu ma yantafi'u bihi. Apa yang bisa dieksploitasi, dimanfaatkan. Ini mata kita, ya kan, kalau ngelihat yang enak-enak kan enak rasanya. Betul Pak? Ya, apalagi kalau jalan di flyover. Ya, itu yang muda-muda pada kekecilan bajunya. Baju adanya dipakai. Cuman kita kan naik motor. Kalau naik motor kan nggak mungkin merem, astagfirullah, ya nabrak kita. Maka alhamdulillah. An-nazratul ula yang kita lihat pertama itu kebutuhan kita. Itu nggak ngapa-ngapa. Yang dosa yang kedua. Wan nazratus saniyah alaika, yang kedua dosa. Alhamdulillah itu baru dosa. Kalau yang pertama enggak, itu kebutuhan kita. Karena dia bisa dieksploitasi, dimanfaatkan. Nih kita ngaji begini, duduk bareng, ngobrol, kongkok, kelihatan. Kan namanya ada, biar kata nggak ada omongnya. Kalau di grup mah kan nggak nyaut-nyaut, makanya RT ngomong, nyaut apa? Biar tahu masih hidup kan begitu. Itu artinya bahwa ya kan rezeki itu bisa dimanfaatkan. Ya silaturahmi di WhatsApp itu namanya rezeki. Sebab ada orang 2-3 orang emang nggak masuk grup WhatsApp. Kenapa? Kagak make HP. Jadi kalau nyari dia, nyarinya di bawah Punsao. Ada 3 orang nih modelnya. Yang satu kalau nyari di bawah Punsao pasti nemu. Yang kedua di pangkalan ojek, cari aja. Yang ketiga tukang nasi uduk, nemu dah pokoknya. Ini 3 kagak megang HP. Cuman kalau nyari di tempatnya, di Punsao ada dia, di pangkalan ojek ada, tukang nasi uduk ketemu. Tapi itu kan mayan tafiu bihi, berarti itu dimanfaatkan dengan kebaikan. Itu namanya rezeki. Apalagi rezekinya minal halal. Sesuatu yang diperbolehkan. Halal tuh boleh. Halal boleh. Makanya nanti ada halalan thayyibah. Halal dan baik. Minal mata'im wal malabis. Dari makanan dan apa yang kita pakai.
Yang keempat, wasabru ala syiddati. Sabar dari apa? Syiddah, sesuatu yang menimpa kita, cobaan. Maka datang Nabi ketika ada perempuan lagi niyahah. Apa itu niyahah? Nangis. Cuman nangisnya beberekan. Kata Nabi, laisa minna man syaqqal juyub. Bukan golongan umat Rasul yang mereka syaqqal juyub, merobek kantong bajunya. Nah, kemudian wadarbal wujuh, sampai mukanya dipukulin. Waniyaha, nangisnya sampai beberekan. Wasabru inda sadamatil ula. Sabar itu ketika pukulan pertama. Kalau pukulan pertama dari sesuatu yang sudah menyakitkan itu kita bisa nahan, bisa sabar, maka kesononya mudah. Kata orang wadon ini gampang ngomong mah, katanya orang wadon, ya kan, gampang. Alaisa mat, yang mati siapa? Suami saya, ya kan. Situ kan nggak bisa ngerasain. Fataraka, Rasul kemudian pergi, diingatin, atarifuna anna, kamu tahu nggak itu siapa? Nggak tahu. Awan Nabi wa Rasul, itu Nabi Rasul. Seketika perempuan ini marahin dan minta maaf. Ya. Maka as-sabru ala syiddah. Kalau sakitnya itu bisa sabar, maka mudah-mudahan kita diberikan afiat. Disebutkan di sini, ya, mislul junud, ketika orang-orang yang kemudian melakukan kegiatan, ya, kalau yang sulit-sulit itu biasanya tentara, ya, biasanya, ya kan? Maka apa yang melekat itu kita bisa jadikan satu yang kebaikan. Terakhir, wasyukru ala ni'mah, ya, syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kitab Hidayatus Salikin ditulis oleh Imam Abdus Somad Al-Falembani, ya, bukan Abdus Somad Aryawi, bukan ya, tapi Falembani. Nama kitabnya Hidayatus Salikin. Beliau belajar banyak dengan Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Apa yang disampaikan? Man lam yashkur ala na'mai, siapa yang tidak mau syukur kepada nikmatnya Allah, walam yasbir ala balai, dan tidak sabar kepada ujian dan cobaan Allah, fal yakhruj tahtas samai, keluar dari bumi Allah, wal yatlub rabban siwaya, maka cari Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita nggak mau syukur atas nikmat Allah, itu disuruh keluar dari bumi Allah. Kalau petukangan ini digusur karena ada jalan tol, kita masih bisa pindah ke peninggilan. Peninggilan digusur lagi, ya masih bisa pindah BSD. Apa BSD, Pak? Bintaro sonoan dikit, ya kan? Digusur lagi, masih bisa ke Cisauk. Gusur lagi, Tenjo masih kosong. Digusur lagi, Jasinga masih lega. Digusur lagi, ono ada pantai, agak ada orangnya, pindah aja ke sana, masih bisa. Tapi kalau udah kita disuruh pindah dari bumi Allah, kita mau kemana? Bahkan kita diancam, waliyatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain Allah. Maka kita bersyukur. Tadi di awal kita sebutkan, alhamdulillah, terima kasih Allah, akramana, Allah muliakan kita dengan apa? Bi ummati sayyidina Muhammad, dengan kemuliaan umat Nabi Muhammad. Wa abrazana, di akhir-akhir zaman ini kita masih diberikan abraz, nikmat
untuk kemudian mengikuti baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad nantinya Allah kemudian berikan kesempatan kita kumpul kembali dengan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai sini ada yang tanya? Ada? Tadi ada ilmu, ada ibadah, ada rezeki halal, ada sabar dari ujian, dan terakhir syukur atas nikmat Allah. Gak ada ya? Alhamdulillah. Kalau nggak ada, kita doa kepada Allah. Kita minta mudah-mudahan apa yang menjadi bagian ibadah kita bukan hanya Allah terima, tapi menjadi bagian saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang peduli dengan pengajian ini, yang beliin kitab, ya kan, yang ngerekam, yang ngejaga, yang ngingetin, yang udah warawiri. Nah, tadi belum ada peti, ada petinya, udah ada isinya. Itu kan orangnya begadang dari jam 3 itu romannya. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan ganti oleh Allah sebagai catatan amal soleh ya'ti yaumal qiyamah yang menghampiri kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan orang-orang yang peduli ini mudah-mudahan yang udah nggak ada, Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Yang masih ada DKM, Masjid Al-Mujahidin beserta pengurus dan jajarannya, juga semua para pengasuh dan orang tua kita, mudah-mudahan kita jamaah tetap maupun tidak, Allah berikan satu afiah, kesehatan yang prima, ibadah yang mantap, dan iman Islam kita dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya karim. Allahumma ja'alna ya Allah min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur lana ya Allah min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ya Allah nahnu min ummati sayyidina Muhammad. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kurangan. Usikum wa nasidallahu faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.